Oke, selamat datang. Hari ini kita akan bongkar tuntas cerita tentang emas. Anda mungkin mikir, emas itu aset paling aman, ya kan? Simbol kekayaan abadi. Tapi, gimana kalau saya bilang, cerita emas di era modern ini jauh lebih rumit dan bahkan bisa jadi sebuah jebakan? Coba deh, tanyakan ke diri sendiri. Kalau pasar lagi gonjang-ganjing, emas itu tempat pertama yang kepikiran buat ngamanin diri kan? Banyak banget orang yang jawabannya iya. Tapi, apa keyakinan itu beneran teruji oleh sejarah atau jangan-jangan cuma narasi yang kita telan bulat-bulat aja? Jadi gini, sejak dunia lepas dari standar emas lebih dari 50 tahun yang lalu, peran emas itu udah berubah total. Emas bukan lagi sekedar penyimpan nilai yang pasif, tapi udah jadi pemain utama dalam sebuah permainan finansial global yang masif. Oke, kita bedah lebih dalam yuk. Emas udah ribuan tahun ya, dianggap aset paling aman. Tapi, gimana kalau keyakinan itu keliru? Hari ini kita bakal bongkar satu ide yang cukup radikal. Gimana kalau emas itu bukan lagi tempat berlindung, dan masa depan nilai itu justru ada di sesuatu yang, wah, sama sekali beda. Oke, kita langsung aja ya. Kita semua kan diajarin kalau emas itu pelindung kekayaan. Tapi gimana kalau peran emas yang sebenarnya itu beda banget? Gimana kalau aset yang katanya paling aman di dunia ini sebenarnya malah jadi jebakan? Nah, buat jawab pertanyaan tadi, kita harus ngerti dulu satu konsep penting. Emas sebagai permainan exit liquidity. Apaan tuh artinya? Gampangnya gini, ini tuh ide di mana emas bukan lagi tempat aman, tapi lebih kayak panggung terakhir dalam sebuah siklus. Di panggung ini, sebagian orang bisa keluar dengan untung besar, sementara yang lain, ya kebagian bayar tagihannya. Jadi, ceritanya tuh dimulai tahun 1971. Waktu Amerika Serikat lepasin dolar dari standar emas, peran si logam mulia ini berubah total. Selamanya. Emas bukan lagi jadi pondasi uang, dia berubah jadi aset spekulatif. Diperdagangin dalam sebuah siklus yang digerakin sama dua emosi paling kuat di pasar, rasa takut dan keserakahan. Dan polanya ini loh berulang terus, hampir bisa ditebak. Pertama, ada krisis global yang bikin semua orang takut. Terus, muncullah narasi emas itu aset aman yang digembar-gemborkan di mana-mana. Nah, ini yang bikin euforia, narik investor retail, orang-orang kayak kita gini, buat rame-rame masuk. Dan pas banget di puncaknya, para pemain besar diam-diam jualan. Mereka manfaatin gelombang pembeli baru ini sebagai, yaitu tadi, exit liquidity mereka. Hasilnya selalu sama, investor kecil kejebak di harga paling tinggi. Dan ini bukan teori doang ya, lihat aja buktinya. Setelah euforia gede-gedean di tahun 1980, harga real emas itu anjlok sampai 70% selama 20 tahun berikutnya. Coba bayangin deh, kekayaan satu generasi yang invest di puncak itu, ya ampun, lenyap gitu aja. Sejarah itu benar-benar berulang loh. Setelah krisis 2008, narasi yang sama muncul lagi. Wah, uang fiat bakal hancur, ayo beli emas. Puncaknya itu di tahun 2011. Dan coba tebak apa yang terjadi setelahnya. Penurunan 45% selama 4 tahun. Sekali lagi, mereka yang beli karena ikut-ikutan euforia, ya jadi likuiditas buat mereka yang jualan di puncak. Dan ini nih yang mungkin paling bikin kaget. Mitosnya kan emas selalu naik pas krisis. Faktanya, waktu kepanikan finansial 2008 lagi parah-parahnya, emas malah anjlok 34%. Loh, kok bisa? Karena dalam krisis yang beneran, yang dibutuhin semua orang itu ya uang tunai. Dan buat dapat tunai, mereka jual aset yang paling gampang dijual, termasuk ya emas. Oke, jadi kalau emas ternyata nggak stabil-stabil amat, terus apa dong yang sebenarnya nopang nilai di ekonomi global? Nah, buat ngerti itu, kita perlu lihat gimana definisi nilai itu sendiri udah berevolusi sepanjang sejarah. Sejarah nilai itu ternyata nggak statis. Dulu banget nilai itu nyata dan bisa kita pegang, dijamin sama emas fisik di brankas. Terus nilai bergeser jadi lebih strategis, ditopang sama kesepakatan kalau minyak dunia harus dibeli pakai dolar AS. Itu era petrodolar. Dan sekarang, kita hidup di era di mana nilai itu abstrak banget, cuma didasarin sama janji dan kepercayaan ke pemerintah. Sebuah pondasi yang, ya seperti yang kita lihat, bisa rapuh banget. Nah, disinilah letak dilema utamanya. Di satu sisi, ada standar emas. Dia stabil, tapi kaku banget, kayak pohon di dalam sangkar, nggak bisa tumbuh. Di sisi lain, ada uang fiat, fleksibel, bisa bikin ekonomi tumbuh, tapi karena nggak ada jangkarnya, dia bisa jadi kayak pusaran air yang nggak terkendali, yang terus-terusan ngurusakin nilai lewat inflasi. Kerapuhan sistem fiat inilah yang sebenarnya maksa dunia buat nyari jangkar nilai yang baru. Dan ini ngebawa kita ke ide utama dari pembahasan kita kali ini.
munculnya sebuah paradigma baru yang fundamental banget, yaitu standar energi. Jadi, apa sih mata uang berbasis energi itu? Konsepnya sebetulnya simple tapi revolusioner. Lupakan deh cadangan emas, lupakan tumpukan dolar. Kekuatan ekonomi sejati sebuah negara bakal diukur dari satu hal, kemampuannya buat menghasilkan listrik yang melimpah, bersih, dan murah. Kenapa? Karena energi itu adalah input paling dasar buat semua aktivitas ekonomi modern. Semua butuh energi. Coba deh perhatiin evolusinya di sini. Kita bergerak dari aset yang langka tapi nggak produktif, yaitu emas, ke sumber daya yang kuat tapi penuh intrik geopolitik, yaitu minyak, terus ke konsep yang rapuh, yaitu kepercayaan. Nah, langkah logis berikutnya apa dong? Sebuah basis nilai yang untuk pertama kalinya bersifat produktif, bisa diukur, dan berkelanjutan. Listrik hijau dalam satuan kilowatt jam. Dan kerennya dari standar energi ini adalah ketangguhannya. Ini bukan soal satu sumber energi doang. Ini tuh sebuah portofolio yang macam-macam. Ada kekuatan konstan dari air dan panas bumi, terus dilengkapin sama tenaga surya dan angin. Ini ngeciptain pondasi ekonomi yang jauh lebih stabil dan gak gampang goyah cuma karena satu pasokan energi bermasalah. Jadi, poin paling pentingnya tuh ini. Di masa depan, negara yang bisa produksi listrik dengan biaya paling murah dan paling ramah lingkungan bakal punya keunggulan kompetitif yang luar biasa. Industri mereka bakal lebih efisien, dan secara alami, nilai tukar ekonomi mereka bakal makin kuat. Pergeseran paradigma ini lebih dari sekedar urusan ekonomi loh. Ini maksa kita buat nanya ke diri kita sendiri. Sebenarnya tujuan kita investasi itu apa sih? Apa cuma buat ngelindungin diri sendiri atau buat ngebangun sesuatu yang bermanfaat buat semua orang? Ini adalah pilihan antara filosofi yang bisa dibilang egois dan yang kontributif. Di satu sisi, Anda bisa aja numpuk emas. Ini tuh aset yang diam, aset mati. Dia cuma disimpan, nggak ngasilin apa-apa, dan manfaatnya murni cuma buat diri sendiri. Nah, di sisi lain, Anda bisa investasi di aset produktif. Contohnya infrastruktur energi. Investasi kayak gini tuh hidup. Dia ngegerakin roda ekonomi, nyiptain lapangan kerja, dan ngasilin nilai real yang bisa dirasain sama seluruh masyarakat. Filosofi ini sebenarnya terangkum dengan indah banget dalam kutipan ini. Bahwa nilai sejati kita sebagai manusia itu nggak diukur dari apa yang kita kumpulin buat diri sendiri, tapi dari manfaat yang kita ciptain buat orang lain. Dan berinvestasi pada masa depan energi yang produktif, itu adalah wujud modern dari prinsip abadi ini. Jadi, kesimpulannya simple tapi kuat banget. Kalau emas itu melambangkan perlindungan kekayaan dari masa lalu, maka energi bersih itu melambangkan penciptaan kekayaan untuk masa depan. Sederhananya, energi adalah emas yang baru. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir buat Anda renungkan. Di tengah pergeseran besar ini, saat kita beralih dari sekedar menimbun nilai ke menciptakan nilai, pertanyaannya adalah, nilai seperti apa yang sedang Anda bangun? Baik untuk diri Anda sendiri maupun untuk generasi yang akan datang?